amanat saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam kepada seluruh pengurus dan aktivis serta kader FPI dari seluruh sayap juangnya di seluruh Indonesia, agar di usia FPI yang ke-21 ini, FPI harus lebih memantapkan langkah perjuangan untuk merajut persaudaraan, untuk mewujudkan NKRI bersyariah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang mampu melindungi NKRI dan Pancasila agar tidak dicabik-cabik oleh liberal kapitalis. Kenapa harus NKRI bersyariah? Karena hanya syariah yang akan mampu melestarikan kemurnian tauhid ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ingat, tauhid dan syariah adalah ruh dari NKRI dan Pancasila. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, bahkan sejak dulu kala, sejak Indonesia dipimpin oleh kesultanan Islam yang tunduk kepada tauhid dan syariah, yang kemudian dengan sukarela kesultanan Islam tersebut meleburkan diri ke dalam NKRI tanpa pamrih, semata-mata hanya untuk bersatu dalam naungan tauhid dan syariah yang maha kuasa. Alhamdulillah, dalam pembukaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tauhid merupakan landasan ideal NKRI, sehingga Indonesia patut dan layak serta berhak untuk disebut sebagai negara tauhid, bukan negara komunis yang anti tauhid dan anti Tuhan. Saya waktu ditanya, ada dua pertanyaan menarik. Ya, ada orang bertanya begini, Ustadz, kenapa di Indonesia nggak menerapkan syariat Islam? Saya katakan, Pancasila itu adalah rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana hubungan antara Islam dengan Pancasila? Hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Jadi negara kita itu bukan negara agama, tapi menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar-dasar agama. Jelas ya? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang masih setia pada channel kami dan telah subscribe ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan insya Allah konten-konten yang bermanfaat ya teman-teman ya, untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai ini ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin bereaksi ya tentang fenomena yang sekarang mungkin masih dibahas ya oleh sebagian tokoh ya atau kelompok ya. Bagaimana ada pandangan bahwa kenapa di negara kita mayoritas sebagai seorang muslim ya, namun negaranya kok sekuler, kenapa tidak menjadi negara Islam gitu. Dan bedanya apa negara Islam dan negara sekuler? Mungkin teman-teman sudah pernah ya mendengar kalimat seperti itu, sudah banyak ya. Dan hingga sekarang mungkin masih terjadi kontroversial ya. Namun sedikit saya memberikan suatu reaksi ya, insya Allah ada manfaatnya. Apabila mungkin berkenan ya, teman-teman bisa saya berikan referensi untuk digali lebih lanjut lagi ya, atau lebih dalam. Sehingga beberapa pandangan dari tokoh-tokoh kita ya, tokoh muslim ya, tokoh nasional, itu tidak memperuncing ya. Karena sekarang temanya itu masalah negara sangat sensitif dan sangat krusial ya. Bahkan banyak terjadi suatu teror segala macam ya, karena pembahasannya itu mengenai ideologi. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, di Indonesia memang kita bukan negara Islam ya. Kita juga bukan negara sekuler. Di mana negara sekuler adalah negara yang benar-benar memisahkan ya agama dari sistem sosial, sistem negara maksud saya. Jadi negara dalam hal ini benar-benar tidak atau memisahkan peran agama di situ. Itu disebut dengan negara sekuler. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Banyak yang berpandangan ya untuk saat ini, golongan-golongan cerdik pandai
bahkan mengatakan bahwa sesungguhnya negara kita ini sudah fix teman-teman ya, bukan negara Islam ya, negara Pancasila. Namun rumusan-rumusan atau dasar-dasar dalam negara Pancasila itu yang kita kenal sebagai ideologi Pancasila itu sudah mengakomodir nilai-nilai keislaman. Jadi sudah final ya, walaupun mungkin bisa diperdebatkan di sini ya. Setidaknya dari cerdik pandai kita ya pada masa lalu ada Muhammad Nasir yang berpandangan memang negara kita bukan negara ya, negara Islam. Namun negara Pancasila itu sudah cukup ya memberikan suatu keadilan ya untuk sistem di Nusantara ini. Nah, pun begitu dengan salah satu tokoh kita yang mungkin teman-teman pun sudah tahu semua ya, di mana beliau seorang ulama muda yang mengatakan bahwa beliau seorang ulama yang Pancasilais ya. Tokoh yang saya maksud adalah Ustadz Dr. Adi Hidayat, di mana beliau pada channelnya secara resmi ya, beliau sudah mengutarakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah sesuai ya dengan syariat Islam. Nah, pada masa lalu sejak zamannya pasca kemerdekaan ya, itu sudah menjadi rumusan ya, bergejolak di tokoh-tokoh elit kita ya secara nasional. Ada tokoh Soekarno ya sebagai pendiri negara Republik Indonesia, di mana beliau ya, mohon izin teman-teman ya, ada juga yang menyematkan beliau seorang mujtahid nih. Mohon izin ya, kita menghargai apabila Soekarno dinyatakan sebagai seorang mujtahid oleh sebagian kalangan ya. Mujtahid itu adalah orang-orang ya atau seorang ulama ya yang mempunyai kemampuan atau kapasitas ya dalam menentukan hukum-hukum Islam ya, dalam melakukan ijtihad ya, upaya bersungguh-sungguh dalam menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Memang syarat-syaratnya ketat di sini ya, harus menguasai bahasa Arab, harus menguasai wawasan tentang keislaman dan lain sebagainya. Sehingga apabila ada yang menyematkan Soekarno sebagai mujtahid, kita hargai, kita maklumi ya. Namun apabila yang mungkin tidak sepandangan atau berbeda pendapat pun tidak usah menjadi satu perdebatan ya, atau menghina satu sama lain. Contoh pada masa lalu, contoh imam ya, imam mujtahid itu ada Imam Malik, Imam Syafi'i yang menjadi tolak ukur untuk konteks Islam masa kini ya sebagai rujukan ya. Nah, Soekarno pada masa lalu tidak menginginkan negara kita menjadi negara Islam ya. Namun Soekarno pun mencari jalan tengah di sini ya. Bukan berarti negara kita negara sekuler teman-teman ya. Kenapa? Karena seorang Muhammad Nasir pun berpandangan bahwa walaupun negara kita bukan negara Islam ya, walaupun mayoritas umat Islam, namun negara kita berdiri atas landasan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kuat di situ tuh. Nilai agama Islam itu sangat kuat ya. Dan memang pada masa lalu ya, syarat Islam yang dalam Piagam Jakarta itu sudah dimasukkan ya, dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Ya kita tidak usah bahas masa lalu teman-teman ya, walaupun memang sudah dihapus ya. Dan oleh sebagian kalangan itu menjadi bukti kekalahan dalam politik Islam di Indonesia. Makanya hingga saat ini masih ada golong-golongan atau tokoh atau sebagian kalangan masih menginginkan syarat Islam tegak di negara kita ya. Ya mungkin harus berjalan sempurna, harus parsialistik ya. Cuman agak berat menurut saya teman-teman ya kalau sampai mengganti sistem ya. Artinya sekarang kita sudah sepakat bahwa NKRI adalah negara yang sudah menjadi ideologi kita secara nasional. Sehingga khawatir ya ketika ingin diganti sistemnya, itu salah satu mengandung unsur makar di situ dan sangat tinggi resikonya ya. Sedangkan dalam masa lalu ya, pada masa lalu ada seorang tokoh yang mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, bagaimana beliau dieksekusi mati karena memberontak ya atas nama Islam. Orang seperti itu teman-teman ya. Saya tidak usah sebutkan namanya dan teman-teman sekalian sudah tahu siapa sosoknya ya. Beliau adalah salah satu murid Hos Cokro Aminoto ya. Jadi Hos Cokro Aminoto itu mempunyai 3 murid, Soekarno, ya, Samaun dan satu lagi memberontak ya yang membawa nama Islam ya. Nah, lalu ada pertanyaan ya, kenapa sekarang umat Islam cenderung ya pada tatanan dunia itu kok terbelakang ya, kok miskin ya? Tentu seperti itu. Nah, teman-teman harus diakui ya, kita harus objektif dalam melihat masa lalu. Saya pun mengakui ya bahwa sudut pandang beberapa akademisi intelektual Islam pada zaman pertengahan memang Islam itu jaya-jaya teman-teman ya, sangat tinggi peradabannya, dan itu diakui dunia ya. Bahkan bukan oleh tokoh-tokoh muslim ya, bahkan orientalis itu mengakui bahwa Islam peradabannya sangat maju. Nah, sekularisme itu terjadi ketika adanya ya kolonial barat ya yang menjajah di negara-negara muslim. Ya, disitulah doktrin pemikiran dari negara-negara barat yang memang tidak sesuai dengan budaya konteks pada masyarakat setempat. Ya, itu dilakukan suatu pemahaman konsep ya yang mereka punya diterapkan pada sistem budaya setempatnya. Terjadilah hingga saat ini ya, orang-orang cenderung menjauhkan agama dari unsur politik. Baru beberapa tahun belakangan ini ya mulai sadar beberapa tokoh muslim secara intelektual bahwa peran agama itu sangat dibutuhkan dalam level negara. Sebagai contoh ketika kita
ingin mengadakan suatu agenda bagaimana pemerintahan bisa bersih, government bisa jujur ya, bisa tidak korupsi, tidak mengambil uang rakyat ya. Bahkan kalimat-kalimat kebaikan itu unsurnya ada pada negara. Apabila negara itu kita harus singkirkan ya pada tatanan hukum negara ya, atau pada level negara dipisahkan benar-benar saklek gitu ya teman-teman ya. Ya bagaimana ya, setiap orang di level negara yang memerintah ya, di eksekutif, legislatif, yudikatif, itu bisa dikategorikan baiknya itu karena dorongan suatu nilai yang disebut dengan filsafat, tapi tidak membumi teman-teman ya. Karena konsep yang sangat membumi ya, dalam suatu ajaran kebaikan itu ada pada agama. Walaupun agama di sini banyak teman-teman ya, yang sebagai seorang muslim ya saya mengacu kepada agama Islam, di mana Islam harus melakukan ya doktrinnya, ajarannya, eh, nilai-nilai kejujuran, kebaikan ya, tidak mengambil barang yang bukan haknya, tidak korupsi dan sebagainya. Nah, pun apabila ada mungkin dalam sudut pandang agama lain yang mungkin sama atau menuju kepada kebaikan, ya nggak masalah, itu bisa diterapkan ya pada sisi konteks negara kita, negara Pancasila. Nah, jadi apabila masih ada perdebatan ya, kenapa negara Indonesia ini cenderung mungkin terbelakang, apakah negara kita ini negara sekuler, saya katakan, saya pastikan ya, saya sepakat dengan Muhammad Nasir bahwa negara kita bukan negara sekuler ya. Dan saya pun mendukung ya seorang tokoh Dr. Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa beliau representasi ya ulama muda kita ya, pun sudah mengukuhkan bahwa Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sehingga ya sioknya kita tidak usah memberontak ya. Walaupun ya dalam konten-konten yang baru-baru muncul saya melihat ya ada yang lebih detail ya, menginginkan adanya bukan negara Islam lagi, sistem khilafah teman-teman ya. Nah di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa pada konten saya terdahulu ya atau sebelumnya, saya bukan anti ya atau menghina sistem khilafah negara Islam ya. Saya lebih menekankan kepada gaya sistem negaranya teman-teman ya. Jadi bagaimana sistem negaranya yang bukan demokrasi ya, cenderung ya memakai sistem kerajaan, seorang presiden, seorang pemimpinnya itu turun-temurun diwariskan. Nah, saya memang kritisi di situ. Makanya konsep demokrasi yang saya mungkin mendukung ya, karena teman-teman semua apapun levelnya itu bisa ya menjadi pemimpin pada suatu wilayah negara. Tapi apabila seorang raja yang memakai sistem seperti masa lalu ya, walaupun memang Islam pun menerapkan ya, itu turun temurun terus ya sampai anak cucunya, dan teman-teman tidak ada kesempatan untuk memimpin. Nah, alasan-alasan yang diuraikan oleh ya dengan sistem orang yang melakukan sistem nepotisme, mungkin mereka punya alibi ya, kenapa tidak ya anaknya, kenapa tidak saudaranya, kenapa tidak mantunya, kalau mereka mempunyai kapasitas ya, kalau mereka mempunyai kemampuan, kalau mereka pintar cerdas. Nah itu logika yang disampaikan oleh kaum nepotisme teman-teman ya. Namun coba kalau kita pikir secara akal sehat, secara logika ya, apa iya tidak ada ya yang lebih cerdas ya dari anak seorang raja? Apa iya dari sekian puluh juta manusia hanya golongan keluarga yang paling cerdas, yang paling mumpuni, yang punya kredibilitas untuk memimpin? Kan nggak mungkin ya, nggak juga ya. Nah disitulah yang saya kritisi tentang nepotismenya ya. Jadi sebagai seorang muslim saya itu mendukung kejayaan Islam pada masa lalu ya, entah di Cordova, yang tadi Spanyol ya, entah di Irak dan lain sebagainya pada masa lalu. Nah mundurnya Islam yang tadi saya singgung itu ya karena adanya penjajah ya yang masuk melakukan suatu penetrasi budaya ya, suatu aliran yang tidak sesuai dengan budaya setempat, sehingga otaknya masyarakat setempat ya mohon izin ya diracuni oleh hal-hal yang memang tidak sesuai ya. Boleh dikatakan di sini pemikiran pada masa lalu ya yang ada di Jawa Barat itu tidak sesuai ya dalam konteks di setiap daerah. Nah, disitulah perbedaannya antara negara sekuler yang dibawa oleh Barat ya dan negara-negara Islam yang sudah punya corak sendiri. Nah, dalam konteks negara modern kita sudah sepakat ya ada negara yang menerapkan sistem komunisme ya, kita menghargai di situ, namanya satu wilayah kan, nggak mungkin kita intervensi. Ada yang masih menerapkan sistem nasionalis, ada yang masih menerapkan sistem kerajaan, kita bisa menghargai, kita maklum ya. Namun untuk konteks Indonesia teman-teman ya, saya pastikan kita bukan negara sekuler ya, kita negara berideologi Pancasila, namun ya kita negara ya yang mempunyai falsafah ideologi dari pandangan agama. Jadi tidak benar ketika Indonesia jauh dari agama ya, Indonesia benar-benar memisahkan antara agama dan negara. Tidak, justru agama itu memperkuat hubungan antara negara ya. Bagaimana ketika masyarakatnya agamanya bagus, walaupun agamanya bermacam-macam ya, negara diuntungkan oleh aturan-aturan agama yang baik apabila masyarakat sudah cerdas ya, bisa melaksanakan, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada agama masing-masing. Kita sepakat ya bahwa setiap agama memang tidak mengajarkan ya kekerasan, tidak mengajarkan penghinaan, tidak mengajarkan keburukan. Kita sepakat semua agama mengajarkan kebaikan ya.
terlepas dari doktrin fundamental teman-teman ya, kita tidak bicara yang detail ke situ ya, konsep ketuhanan tidak teman-teman, itu pasti beda, kita sudah paham di situ. Cuma secara umum, secara sosial ya, bahwa ajaran dibangun oleh suatu agama itu pasti mengandung unsur kebaikan, dan itu sangat mempengaruhi dalam struktur negara, pentingnya di situ. Nah, kalau hubungan antara negara dan agama dipisahkan, khawatir begini teman-teman, walaupun di sana ya mungkin tidak ada agamanya ya, mungkin disebut dengan ateis segala macam, kebaikan-kebaikan mereka itu cenderung kosong teman-teman tuh, hampa tuh, karena tidak ada pijakan yang kokoh dalam agama tersebut, sehingga adanya bunuh diri, adanya seks bebas, adanya minuman yang mungkin sebagian agama dalam hal ini Islam diharamkan, itu banyak sih perbedaannya teman-teman tuh ya. Jadi bersyukurlah kita di negara Indonesia ya, negara yang menganut ideologi Pancasila, yang sudah mengakomodasi ya nilai Islam di situ, yang sudah mempunyai nilai di situ ya. Nggak usah kita terlalu apa ya euforia, atau kita nggak usah terlalu melakukan suatu apa narasi yang berlebihan terhadap suatu negara ya, apalagi negara kita ya teman-teman ya. Alih-alih kita hidup di negara Indonesia, justru malah kita menghancurkan dari dalam, justru kita menjatuhkan dari dalamnya. Bukan kita akan membangun lebih baik lagi, bukan kita bagaimana caranya membangun peradaban Indonesia agar lebih maju seperti Barat, di mana Barat pada masa lalu kan tertinggal oleh Islam ya, dan negara-negara Barat, negara-negara Eropa itu berpikir ya, belajar, dan mereka sudah mempunyai suatu kekuatan yang disebut dengan ekonomi, bahkan mereka cerdas membangun senjata-senjata ya. Sekarang siapa yang berani sama Amerika ya, hanya Cina yang berani sama Amerika. Kenapa? Karena head to head ya, senjatanya sudah bersaing. Nah, kalau Indonesia sudah mampu mengungguli senjata ya, tanda petik ya, dari golongan negara-negara sekuler ya, kita punya posisi tawar yang kuat, dan dasarnya lagi ya dengan membawa Islam sebagai mayoritas. Demikian teman-teman ya, suatu ulasan dari saya. Nah, sedikit saya berikan referensi dari buku seorang orientalis ya, yang bernama H.A.R. Gibb. Dalam bukunya The Wider Islam ya, beliau mengatakan bahwa Islam ya, ini sudut pandang orientalis teman-teman, bahwa Islam tidak saja merupakan suatu agama, tetapi juga mencakup sistem peradaban yang lengkap ya. Ini bukan sudut pandang dari kaum nasionalis teman-teman ya, ini sudut pandang dari seorang orientalis ya. Teman-teman bisa baca bukunya untuk lebih memperdalami pernyataan beliau, walaupun beliau mengatakannya mungkin benar teman-teman ya, karena kita pun sepakat bahwa pada masa lalu peradaban Islam itu sangat unggul ya. Namun bagaimanapun juga beliau seorang orientalis. Orientalis itu nggak bisa sepihak ya dalam penilaian. Mereka biasanya objektif dalam menilai. Namun bagaimana caranya seorang orientalis, walaupun dia mungkin paham ya isi dalam Al-Quran, isi dalam ya pemahaman tentang Islam, namun tujuannya menjatuhkan. Namun objektivitas dari orientalis itu saya suka tuh teman-teman tuh ya. Artinya beliau pun mengakui bahwa Islam itu mencakup sistem yang komprehensif ya. Jadi seorang orientalis saja bisa mengakui, masa kita sebagai umat muslim tidak mengakui ya. Walaupun kalau kita tarik nanti kenapa nggak negara Islam aja, kenapa nggak bangun khalifah saja, nah itu agak jelimet teman-teman ya, agak panjang dan pembahasannya terpisah, sudah saya bahas pada channel-channel konten saya terdahulu teman-teman ya. Sehingga di sini saya pastikan untuk fokus pada negara kita ya yang berideologi Pancasila itu sudah sesuai dengan nilai Islam yang terkandung dalam ajaran Islam. Jadi tidak usah lagi ya adanya suatu apa pemberontakan ya yang mengatasnamakan agama, khawatir nanti ya bukannya malah membangun nilai agama itu sendiri, bukan memperbagus ajaran agama itu sendiri, malah meruntuhkan ya, bahkan stigmanya malah buruk di tengah masyarakat, bahkan di dunia ya. Demikian teman-teman ya, suatu ulasan dari saya ya, reaksi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.